Bismillahirrohmanirrohim, bukan pasir sembarang pasir, pasir dari Provinsi Kepri. Bukan hadir sembarang hadir, hadir untuk perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025. Di sini saya Mani Syarofal Anami, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor induk mahasiswa 25748934404. Hari ini saya akan melaksanakan ujian praktik kinerja di SMP Islamiyah Ciputat dengan materi gangguan sistem pencernaan pada manusia. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak semua sudah siap belajar hari ini? Dah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Silakan Sabio dipimpin. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini apa kabarnya? Baik. Kalau ibu tanya kabar, jawabnya harus yang semangat dong. Gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ulangin. Anak-anak semua apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, coba sekarang semuanya berdiri. Ibu mau cek kerapihan dulu nih ya. Bajunya yang tangannya dilipet-lipet, coba tolong iniin lipetannya. Ya. Oke, sudah ya, rapi semua ya. Dengan kerapihan kalian berarti itu menandakan kalian sudah siap belajar hari ini, oke? Nah, sekarang cek kebersihan kelas dulu. Coba kalau ada sampah bisa dibuang dulu keluar. Ada sampah nggak? Tidak ada? Tidak ada? Ada. Nah, dibuang dulu ya. Karena apa? Karena an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Oke, kalau sudah tidak ada, silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, biar tambah semangat lagi hari ini, ya. Ibu lihat tadi kayaknya ada yang ngantuk, ya. Rizky tuh matanya ngantuk banget, ya. Terus Syahira juga kayaknya kurang semangat, ya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan ice breaking dulu, ya. Mau tahu ice breaking kayak gimana? Sekarang berdiri lagi. Ya, berdiri. Oke, sudah. Ice breaking-nya adalah menulis angka. Ya, menulis angka menggunakan anggota tubuh. Sekarang yang pertama, sesi pertama, silakan tulis angka menggunakan tangan kalian. Ya, tulis angka 1. Angka 2. Angka 3. Angka 4. Sesi kedua, tulis angka menggunakan anggota tubuh yaitu kepala kalian. Oke, siap?
Tulis angka 1. 2. Tulis angka 3. Tulis angka 5. Tulis angka 250. 250. Terakhir tulis angka 1250. 1, 2, 5. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, silakan duduk kembali. Pusing ya? Pusing. Oke. Nah, anak-anak, sebelum Ibu lanjut ke materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu mau nanya nih, hari ini kalian tadi pagi udah sarapan apa belum? Sudah? Sudah. Ada yang belum sarapan atau tidak terbiasa sarapan pagi? Dira, kenapa? Sakit perut kalau sarapan ya. Oke, tapi yang lainnya sudah ya? Sudah ya. Nah, kalau sarapan itu ya, kalau kita sarapan itu akan membuat kita menjadi fokus menerima pelajaran hari ini ya. Jadi Dira, kalau bisa besok ya mulai sarapan dulu nih. Nggak apa-apa sedikit, yang penting perutnya keisi ya. Biar kalau di kelas itu fokus ya. Nggak kalau ditanya apa jawabnya apa gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah kemarin kita kan sudah belajar tentang materi sistem pencernaan. Oke, kemarin sistem pencernaan itu kan ada 6 ya. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus ya. Nah, biar lebih apa lagi? Kita nyanyikan lagi lagu yang kemarin sudah Ibu kasih tahu. Ya. Masih apa kan lagu sistem pencernaan? Masih. Coba kita nyanyikan dulu sekarang. Siap ya? Iya. Suaranya yang kencang. Kalau bisa sampai gedung sebelah kedengeran. Sistem pencernaan manusia dari mulut, lanjut ke rongkongan ada gerak peristaltik, lalu masuk lambung dihancurkan oleh enzim pepsin, renin, dan juga asam klorida. Hei, ke usus halus menyerap sari makanan, enzim lipase, amilase, juga tripsin. Usus besar serap air dan pembusukan. Sisa makanan dikeluarkan lewat anus. Lagi, sistem pencernaan manusia dari mulut, Lanjut ke rongkongan ada gerak peristaltik, lalu masuk lambung dihancurkan oleh enzim pepsin, renin, dan juga asam klorida. Hei, ke usus halus menyerap sari makanan, enzim lipase, amilase, juga tripsin. Usus besar serap air dan pembusukan. Sisa makanan dikeluarkan lewat anus. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Kalau pakai lagu gini kan jadi kita lebih mudah menghafalnya ya. Jangan lagunya Nadine Amiza aja yang dihafalin ya. Lagu-lagu tentang pelajaran gini juga harus ya untuk dihafalkan. Oke. Nah, kenapa sih tadi Ibu tanya udah sarapan semua apa belum? Ada yang tahu nggak kira-kira? Bergas beli. Hah? Kenapa? Gak tahu ya. Jadi kenapa Ibu tanya kok tadi udah sarapan apa belum? Karena akan berhubungan dengan materi pada pagi hari ini ya. Oke, sebentar. Ferdinand dari tadi megangin kertas terus ya. Oke, nah berhubungan dengan materi hari ini. Kira-kira apa sih materi hari ini ya? Sebentar, Ibu buka dulu. Sorry. Sebentar. Jangan ini. Nah, jelas ya? Bentar.
Nah, jadi kenapa tadi Ibu nanya udah pada sarapan apa belum ya? Itu nanti ada kaitannya dengan materi yang hari ini akan kita pelajari, yaitu adalah gangguan pada sistem pencernaan manusia. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang organ-organnya, tentang sistemnya, mekanismenya bagaimana ya, sehingga kita bisa tahu nih tubuh kita itu perlu yang namanya makan. Ya, perlu yang namanya makan karena tubuh kita itu perlu yang namanya nutrisi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ya tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Coba tolong Azam dibacakan tujuan pembelajaran hari ini. Iya, semuanya 3-3-nya. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis penggunaan atau gangguan atau penyakit sistem pencernaan. Peserta didik mampu menganalisis penyebab gangguan atau penyakit sistem pencernaan. Ya, yang ketiga. Peserta didik mampu menjelaskan upaya pencegahan gangguan atau penyakit sistem pencernaan. Ya. Oke, nah itu tadi adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada di depan ya, kita lakukan apa sih kira-kira? Yaitu dengan diskusi kelompok. Ya, jadi nanti Ibu akan membagi kelompok, nanti kalian analisis permasalahan yang Ibu kasih, lalu kalian pecahkan bagaimana mengatasinya ya atau pencegahannya seperti itu ya. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai diskusi, Ibu mau kalian keluarkan handphone dahulu untuk melakukan pre-test atau pengetahuan awal ya. Seberapa banyak sih pengetahuan kalian? Bentar, jangan yang ini ya, bukan yang ini. Oke. Babu. Nah, silakan di-scan barcode-nya. Oke. Kalau nggak bisa, maju boleh. HP-nya burik. Nge-lag, Bu. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Sudah? Sudah. Enter your name. Yes, enter your name. Tulis nama kamu ya. Namanya nama asli. Ya, jangan nama samaran. Iya, gitu. Sudah? Bio sakit perut. Sudah di-scan semua? Nama panggilan aja. Iya. Udah, Bu, boleh start. Boleh, silakan di-start, dimulai. Dan Ibu. Nama kalian ada di sini ya. Lihat nih. Silakan waktunya 2 menit dari sekarang. Apa sebel? Oke, suaranya kekencengan ya. Eh, 2 menit ya. Sabar, Bu. Kekencengan suaranya. HP saya sakit perut jadi lama. Dikerjain. Sabar. Ya, scan-nya mana tadi? Bu, scan-nya mana, Bu? 2 menit ya. Bu, scan-nya mana, Bu? Bu. Kalau belum bisa masuk nih, klik joinmyquiz.com terus masukkan tokennya. Dua menit ya. Sabar, Bu. Ini hanya ditampilkan nilai tertinggi. Wah, gua
bisa sih pan. Tahu. Aduh, harus dibantai-bantai dulu. Ya udah nggak apa-apa. Dah. Bentar, Bu. Ini pengetahuan awal, jadi misalnya banyak yang salah nggak masalah ya, nggak apa-apa. Namanya juga pengetahuan awal, kan belum dipelajarin ya. Ya elah nih, aku bantai nih, lihat nih. Bagian perut. Satu nih, biar sakit perut satu. Kita mengonsumsi makanan manis. Dua ya, biar sakit perut dua. Sudah? Tiga tuh. Kita mengatasi dulu. Silakan nanti nilainya dicatat oleh kalian ya. Oke, Ibu itu mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, biar sakit perut. Elah baru mulai. Silakan dicatat nilainya, ada nilainya kan? Dicatat, dihafalkan ya. Ya, oke. Yang untuk saat ini ya, posisi sementara itu dimenangkan oleh Syahira. Tepuk tangan untuk Syahira. Peringkat kedua ada Alika. Tepuk tangan untuk Alika. Baru mulai, gua nggak Dan tahu. peringkat tiga ada Rachel. Tepuk tangan untuk ketiga pemenang pretest. Ya, ini masih pretest, masih pengetahuan awal. Tenang saja. Lagi, Bu. Nanti masih ada post test ya, pengetahuan kalian setelah kalian mempelajari materi ini. Oke? Oke, sekarang kita Baru lanjut mulai udah lagi. nyusul peringkat Kita enam, kembali bayangin. ke slide ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Ada yang nggak tahu ini gambar apa? Ya, Ibu nanyanya apa tadi? Ada yang nggak tahu ini gambar apa? Nggak ada ya, pasti semuanya tahu. Ini adalah gambar yang sebelah gambar mie. Ada cabai-cabainya berarti apa? Pedes ya, mie pedes. Oke, suka makan ini nggak? Suka jajan ini nggak? Jarang. Suka, ada terutama perempuan-perempuan nih ya, pasti kalau lagi Pantesan pusing sering sedikit ngobes. pengennya makan yang pedes. Nah, seberapa sering kalian mengonsumsinya? Silit berapi. Seminggu sekali apa setiap hari? Wajib? Seminggu 2 kali. Ada yang setiap hari nggak? Yang benar. Nggak cuma seblak atau mie aja, pokoknya jajanan-jajanan yang pedes. Berobot. Atau yang berminyak-minyak gitu, ada yang suka? Oke. Ada kira-kira nih, kalau kalian sering makan seblak atau mie pedas, ada nggak dampaknya? Kalau makannya secara berlebihan? Pasti pasti ada. Oke, sekarang silakan disimak video ini ya. Suara digedein. Mungkin harus dipaksa dulu. Kegiatan anak-anak jajan di sekolah ini menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua. Pasalnya, disimak videonya. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, sebanyak 44% jajanan anak sekolah saat ini tidak memenuhi syarat kesehatan. Sebagian di antaranya mengandung zat yang tidak dianjurkan, seperti pengawet, formalin, rodamin, serta terkontaminasi kuman dan bakteri yang berbahaya. Buruknya kualitas jajanan di lingkungan sekolah bisa menimbulkan bermacam masalah kesehatan, salah satunya diare. Penyakit yang disebabkan oleh parasit. Aduh, sakit perut ya. Aduh, perut. Meskipun terlihat sepele, menurut UNICEF, diare sudah berhasil menginfeksi sekitar 1,87 juta jiwa anak di dunia. Sekaligus menjadi penyebab kedua setelah pneumonia yang bisa mengakibatkan kematian pada anak, terutama di bawah usia 5 tahun.
Meski demikian, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran parasit, virus, dan bakteri penyebab diare ini. Namun, penanganan diare pada anak pun tidak boleh dianggap mudah. Salah satu cara yang paling mudah adalah memproses makanan dengan higienis, menjaga kebersihan lingkungan, membiasakan anak cuci tangan dengan sabun, dan jangan biasakan anak jajan sembarangan. Tim Liputan melaporkan untuk NER. Ini kambing anjing. Dia kesel deh. Oke. Oh, belum. Kok ke ini lagi. Oke. Nah, tadi ya kalian sudah menyimak video yang ada di depan. Ya, video ini ya. Nah, tadi di video tersebut penyakit apa yang disebutkan? Diare. Kenapa tadi diare dapat terjadi pada anak-anak? Karena makannya tidak higienis, jajannya suka sembarangan ya. Sama nggak sama seperti kalian dulu pas SD? Suka Enggak sih. jajannya sembarangan Makanan ya. saya berkelas nih. Kenapa? Enggak. Ya, kadang jajanannya kita nggak tahu tuh abang-abangnya bikin pakai apa, sausnya dari apa ya. Makanya hati-hati. Nah, untuk lebih mempertajam ya atau memperjelas lagi materi pada hari ini, Ibu mau kalian berdiskusi sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang ada di depan tadi ya. Nah, Ibu sudah bikin kelompok nih, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan kalian duduknya per kelompok sesuai nama yang ada di depan. Silakan, ayo. Get out. Boleh bangkunya dibuat lingkaran ya. Boleh dibuat kotak, boleh dibuat jajar genjang, belah ketupat, terserah ya. Trapesium, iya boleh, terserah. Kelompok 1, Syahira, Alia, Alika, Nadia ya. Kelompok 2, Rachel, Zakia, Kansa, Zahra. Oke. Kelompok 3, Sabio, Afan, Alfata, Azam, dan Rifai ya. Ini semuanya hadir kan ya hari ini ya? Oke, sudah scan barcode yang ada di portal? Sudah ya? Oke, kalau kalian nggak absen barcode di portal, nanti kalian tidak dianggap hadir. Jadi harus scan barcode seperti biasanya. Oke? Sudah duduk per kelompok semuanya? Oke, sekarang akan Ibu bagikan LKPD ya atau lembar kerja. Kelompok 1, mana kelompok 1? Oh, kelompok 1 di belakang. Kelompok 2. Kapan Ibu berjualan? Kelompok 3. Ini, Bu. Kelompok 4. Coba bentar lihat ini apa? Oh, bentar. Ketuker sama kelompok ini. Ih, beda-beda dong, ya. Jadi di dalam LKPD ini ya ada kasus yang berbeda-beda. Oke, sudah dilihat? Sudah dilihat belum? Sudah. Nah, kelompok 1 ya itu berbeda dengan kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan kalian baca dulu artikel yang ada di lembar kerja tersebut. Setelah itu jawab pertanyaan yang ada. Boleh cari di buku atau kalian googling di Google, boleh, silakan ya. Iya, ditulis nama anggota kelompoknya ya. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Itunya sini tolong Sabio. Oke. Sudah ya? Nah, nanti sambil kalian mengerjakan, sambil Ibu nilai ya. Keterampilan kalian, pengetahuan kalian. Jadi tidak ada yang diam-diam saja, semuanya aktif berdiskusi. Ya. Kerja kelompok, bukan yang satu kerja, yang lain berkelompok ya, tapi semuanya bekerja. Oke. Gigi adalah. Itu dicari jawabannya. Kamu baca dulu artikelnya,
Terus dicari. Sabio kelompok berapa tadi? 3 ya? Ini gede banget ya. Bakteri. Dibaca ya, artikelnya dibaca. Setelah itu jawab pertanyaan yang ada. Mana? Apa? Sabar dulu. Open. Udah di situ jawabnya. Dijawabnya langsung di kertas saja ya. Silakan dibaca dulu, baru nanti kalian bisa menentukan penyakit apa yang ada di artikel tersebut. Gigi gosong, hitam. Kenapa? Diskusi boleh, tapi jangan sampai lemparan bangku ya. Dibagi tugas, ada yang menulis, ada yang mencari di internet ya. Jangan ada yang nganggur pokoknya. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua kelas 82. Hampir ada yang kabur sih. Nanti kalau sudah selesai ya akan ada presentasi hasil diskusi kalian. Oke? Jadi silakan ditulis jawabannya yang rapi, jangan sampai nanti temannya tidak bisa membaca tulisan kalian. Waktunya 10 menit cukup? Cukup? Cukup ya? Kurang, mau berapa menit Nopal? Mau 30 menit, kelamaan. 10 menit cukup ya. Ada kesulitan tidak? Tidak, gampang. Gampang? Iya. Easy ya? Iya. Nah, itu sudah ketahuan penyakitnya. Coba cari penyebabnya apa. Kelompok 1 ada kesulitan? Udah ketemu penyakitnya apa? Udah. Iya, lupa dipindah ini.
Ada yang panjang, ada yang pendek ya artikelnya. Udah Bu, udah kan Bu. Abad terus. Di sini kan Bisa abad terus semua. ketemu jawabannya. Oke. Ngumpulin pertama, bukannya pakai otak abad terus. Ya, itu Cristiano Ronaldo ya. Tahu kan? Udah diperiksa lagi? Udah. Pakai otak abad terus. Ini pulpen lu tuh. Oke, sekarang dipelajarin ya untuk nanti maju presentasi. Kenapa? Soal paling pendek tuh. Boleh cari di berbagai sumber ya, nggak harus dari buku saja atau dari internet saja. Kalau kalian misalnya punya RPAL boleh, Bu, punya pertanyaannya, Bu. buku-buku lainnya boleh. Presentasiin pertanyaannya. Iya, yang itu, Jawaban. yang kamu kerjakan nanti dipresentasikan hasilnya. Biar teman-temannya semua tahu ya, karena ini kasusnya beda-beda. Kasusnya berbeda-beda. Majunya berapa orang? Majunya berapa orang? Semuanya. Ya. Iya, tapi Oh iya tadi. oh. Tulisannya bisa dibaca nggak itu? Masih harus bisa dibaca ya. Nanti temennya nggak bisa baca. Ini gimana cara matinya? Aku mau baca dong, ada. Saya nggak tahu dah. Coba lu pe. Coba lu pe. Udah ketemu Setan biru. Coba kalau penyakit yang dialami Cristiano Ronaldo? cinta. Sudah ya. Kalau sudah selesai nanti boleh ditentukan siapa yang menjadi juru bicara, yang menjadi MC-nya siapa. MC itu masih pembawa acaranya ya. Ya nanti perkenalan dari kelompok berapa, ingin menyampaikan apa gitu. Gitu ya. Sudah ditulis nama anggota kelompoknya? Udah. Kelompok berapa ditulis? Oh. Sudah ditulis kelompok berapanya? Gak apa-apa kelompok, diganti kelompok berapa?
Kenapa? Hmm? Iya dibaca. Artikelnya mah nggak usah. Iya. Coba bentar. Dibaca apa enggak ya? Ya boleh deh dibaca aja. Baca aja ya. Baca saja. Itu aja. Ya? Enggak. Kenapa emangnya? Ya Azam. Iya itu baju kamu kenapa kotor banget? Hah? Ya ampun. Kasihan itu ntar bundanya nyucinya susah itu. Sudah belum? 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Nanti saat presentasi artikelnya dibaca ya. Artikelnya dibaca. Tes. Video bagus. Mana kagak ada? Mana? Mana maning? Yang sudah jangan ngobrol ya. Coba dipelajari nanti buat presentasinya. Oke, perkenalan dulu ya nanti. Pembadul. Liatin dah. Mim Ambadol. Emang ironik. Kelompok ini udah ditentukan siapa jadi juru bicara, jadi pembawa acaranya. Udah. Oke. Fabio ya? Sap. 3 menit lagi. Itu ya, yang baik tawa. Ini udah kelompok 1 sudah? Sudah latihan untuk presentasinya? Kelompok 2, mana kelompok 2? Ini ya, udah ditentukan yang jadi juru bicara siapa? Pembawa acara siapa? Kenapa tangannya geter? Gak usah geter ya, gak usah grogi. Kelompok 3 udah ditentukan ya. Kelompok 4 sudah ditentukan? Sudah ditentukan belum? Sudah. Aku dengeran apa? Dengeran. Hujan. Hujan ya? Bu, hujan ya? Ya? Hujan ya di luar ya? Alhamdulillah kalau hujan. Ada yang tahu doa kalau hujan turun nggak? Allahumma shoyiban nafi'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak tren-tren kayak Saya ingin bertanya, apa hubungan antara penyakit obesitas dan sistem pencernaan manusia? Terima kasih. Arigato. Iya, Pedrin. Pedrin doang, gacor ibu. Pedrin doang, terus Pedrin XP.
Ternyata ini dinyalain. Mobil gitu. Iya, AC-nya dinyalain. Kayak gitu. Wih, parah. Fata nanya ke kelompok diskurs. Assalamualaikum. Ngapain gua tanya? DKO. Kutub Selatan. Oke, 2 menit. Sorry, 1 menit lagi. Dinginan Antartika. Ada apa lihatnya dia aja bisa nggak? Ada. Sudah? Minggu ku turut pacar ke depan, naik pesawat istimewa, ku duduk di belakang, ku duduk samping pacar. Fata sebentar, itu tadi mana itu? Nah, sini. Maaf. Oke, time is over. Waktunya habis. Silahkan ya. Bangkunya dirapihkan kembali seperti tadi posisinya. Apa tuh jatuh tuh? Rasanya kriuk-kriuk. Oke, diluruskan. Ya, diluruskan. Ferdinand majuan lagi. Samakan dengan Rachel. Nah, yang belakang diluruskan. Oke, sudah ya? Sudah siap presentasi? Sudah. Oke, sekarang kita mulai presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju kelompok 1. Sini, tengah-tengah sini dong. Nah, pakai ini ya. Yang lainnya silakan diperhatikan. Kalau bisa dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi hubungan sistem pencernaan manusia. Akhir-akhir ini penyakit diare ada yang disebabkan oleh infeksi virus rotavirus yang menderita kebanyakan di kalangan bayi dan anak-anak. Infeksi rotavirus adalah infeksi virus yang menyebabkan peradangan di saluran pencernaan. Infeksi rotavirus menjadi penyebab umum diare pada bayi dan anak-anak, terutama di negara-negara dengan sanitasi lingkungan yang kurang baik. Gejala infeksi rotavirus bisa muncul setelah 2 hari terpapar virus ini. Salah satu gejala yang paling sering terjadi adalah diare. Diare yang disebabkan oleh infeksi virus ini dapat menyebabkan hilangnya cairan dari dalam tubuh dalam waktu yang cepat, sehingga rentan terjadi dehidrasi. Hasil penelitian menunjukkan kasus diare rotavirus banyak terjadi pada anak-anak di bawah usia 2 tahun, anak-anak berusia 6-11 bulan, dan 12-23 bulan memiliki jumlah kasus diare rotavirus tertinggi masing-masing 54,2% dan 50,6%. Kasus diare rotavirus berat yang harus dirawat inap sering kali terjadi pada anak-anak dalam kelompok usia 0-36 bulan. Suaranya lebih dikencangkan lagi ya. Sabio, Afan, jangan bercanda terus. Berdasarkan artikel di atas, apakah penyakit yang diderita oleh anak kecil tersebut? Karena anak kecil tersebut menderita penyakit diare.
karena masalah pada usus. Apa faktor penyebab penyakit tersebut? Karena makanan yang tidak higienis atau makanan yang tidak bersih. Bagaimana upaya pencegahan agar terhindar dari penyakit tersebut? Rajin mencuci tangan dan tidak mengonsumsi makanan sembarangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tar dulu. Ada yang bertanya nggak? Tidak ada? Sudah jelas? Oke, silakan duduk. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, oke, mantap. Kelompok 1 ya. Tidak ada yang bertanya berarti jelas semuanya ya. Oke, lanjut kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan gangguan organ pencernaan yang menjelaskan gangguan atau penyakit pada organ pencernaan manusia. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahel. Nama saya Zakia. Nama saya Kansa. Nama saya Zahra. Nama saya Dira. Oke. Sebelumnya kami akan membacakan artikel yang akan kami bacakan. Ya, dibaca dulu artikelnya ya. Iya. Satria Putra berusia 7 tahun menyandang obesitas dengan berat badan mencapai 115. Satria Putra berusia 7 tahun menyandang obesitas dengan berat badan mencapai 1.100 kg. Dibantu petugas medis dan kedua orang tuanya mengukur tinggi badan sebelum memeriksa medis di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, Jawa Barat. Setelah menjalani perawatan medis, bocah obesitas Satria Karawang meninggal dunia. Bocah berusia 7 tahun ini meninggal dunia akibat sesak napas karena ada penyumbatan akibat kelebihan lemak. Kasus ini menambah daftar panjang warga Karawang yang meninggal dunia dalam kondisi kelebihan berat badan. Bapak Sarli, 50 tahun, ayah kandung Satria Putra, mengatakan beberapa hari terakhir putranya itu mengeluhkan sesak napas. Karena itu, keluarga membawa bocah kelas 1 SD ini untuk menjalani perawatan medis di klinik terdekat. Akan tetapi pada Sabtu malam, tanggal 28 bulan September, Satria meninggal dunia. Berdasarkan artikel di atas, apakah penyakit yang diderita oleh anak tersebut? Obesitas. Apakah faktor penyebab penyakit tersebut? Karena terlalu banyak memakan makanan manis. Bagaimana upaya pencegahan agar terhindar dari penyakit tersebut? Tidak boleh terlalu banyak memakan makanan manis. Oke. Sekian dari kami. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Fatah, mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Saya ingin bertanya, apa hubungan antara penyakit obesitas dan sistem pencernaan manusia? Terima kasih. Apa hubungan penyakit obesitas dan sistem pencernaan? Coba dijawab kelompok 2. Hubungannya obesitas dengan sistem pencernaan. Kira-kira ada nggak hubungannya? Hubungannya karena lemak di area perut bisa menekan lambung, lalu asam lambung naik ke kerongkongan. Atau biasa kita sebut GERD. Jadi ada hubungannya ya? Ya. Karena kalau orang obesitas itu di area perut, ya pokoknya di seluruh tubuh itu banyak mengandung lemak. Nah, yang di area perut ini dia bisa menekan
Asam lambung. Jadi naik ke kerongkongan ya. Nah, biasanya itu kita sebut dengan GERD ya, benar. Dengan GERD. Pernah dengar GERD kan? Iya, oke. Sudah puas belum jawabannya, Fatah? Sudah? Oke, kalau gitu boleh ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, keren-keren semua ya. Tadi udah 2 kelompok perempuan, sekarang kita masuk kelompok laki-laki ya. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Ya, tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi gangguan sistem pencernaan manusia yang timbul di gigi. Berikut penjelasannya. Artikelnya dibaca dulu ya. Karies gigi adalah masalah gigi berlubang, yaitu ketika gigi mengalami kerusakan serta pembusukan di bagian luar dan dalam. Kondisi ini merupakan permasalahan gigi yang dapat menyerang saraf. Seringkali karies gigi disebabkan oleh aktivitas bakteri Streptococcus mutans di dalam mulut. Bakteri yang berada di dalam rongga mulut tersebut berkembang biak dan menggerogoti sisa makanan yang menempel di permukaan gigi. Bagaimana menghasilkan zat asam? Paparan zat asam disertai makanan dan minuman yang asam akan menyebabkan mineral gigi hilang sehingga timbul karies gigi. Penyebab karies gigi terjadi ketika bakteri pada gigi menumpuk dan menimbulkan pembentukan plak sehingga menyebabkan demineralisasi atau hilangnya komposisi mineral, dan sering mengonsumsi makanan manis. Bakteri mendapatkan energi dari makanan manis yang masuk ke dalam mulut. Ketika sering mengonsumsi makanan manis, bakteri akan memiliki lebih banyak energi untuk menghasilkan asam. Selain itu, gula yang menempel di gigi juga mempermudah pembentuk plak dari bakteri. Faktor usia. Kondisi ini diketahui lebih sering terjadi pada anak-anak dan lansia. Karies gigi pada anak umumnya disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi makanan manis, sedangkan karies gigi pada lansia dipicu oleh rajin menggosokkan gigi 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Cara mengatasi karies gigi. Perawatan karies gigi bisa dilakukan dengan prosedur tambal gigi di dokter. Prosedur ini biasanya diterapkan pada kondisi karies gigi yang belum terlalu dalam dan parah. Tujuan tebal gigi adalah menutup karies agar tidak semakin menyebar ke bagian gigi lainnya. Sementara itu, jika kondisi karies gigi sudah cukup parah, biasanya dokter akan mencabut gigi pasien. Tindakan ini merupakan solusi terakhir untuk perawatan karies gigi. Apabila pengobatan lainnya tidak efektif, kemudian dokter juga memberikan obat antibiotik untuk mencegah infeksi. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan. Berdasarkan artikel di atas, apakah penyakit yang diderita? Suaranya yang kencang, Jawabannya adalah kenapa? Ada yang lucu? Hah? jawabannya adalah karies gigi. Terus? Apa faktor penyebab penyakit tersebut?
Jawabannya disebabkan oleh aktivitas bakteri Streptococcus. Bagaimana upaya pencegahan agar terhindar dari penyakit tersebut? Jawabannya bisa dengan gosok gigi 2 kali sehari, pagi dan malam. Sekian dari kelompok 3. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar, tanya dulu dong. Ada yang mau nanya nggak? Lupa. Ada yang mau nanya gak? Ada yang ingin bertanya? Tidak, sudah jelas ya? Alhamdulillah. Oke, silakan duduk kembali untuk kelompok 3. Dikasih apa? Dikasih W. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Langsung ya, kita langsung ke kelompok terakhir. Kelompok 4, silakan maju kelompok 4. Ya, perkenalan dulu. Salam dulu, perkenalan dulu dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan gangguan sistem pencernaan manusia. Menjelang Piala Dunia 2002, Cristiano Ronaldo justru sakit perut atau Kenapa ketawa? Atau Ada yang tepatnya lucu? mengalami gastristin. Gastristis. Oh ya, gastristis. Ah. Atau disebut MAH. Ia pun absen saat memusatan latihan bersama timnas Portugal. Tak hanya itu, penyerang Kagak bisa baca. Ferdinand tidak bisa baca? Hah? Bacanya apa? Manchester United. Waduh. MU udah gitu aja deh. MU. Penyerang di MU Ya. yang belakang membuat pernyataan Yang belakangan melawan Nigeria. Yang belakangan membuat pernyataan mencengangkan itu juga akan absen dalam laga uji coba, absen latihan karena harus istirahat dan memulihkan diri. Ia membantah absen Ronaldo terkait dengan wawancara yang dilakukan buru-buru ini. Ronaldo menderita gastritis dan tidak berlatih agar bisa beristirahat dan memulihkan diri. Kondisi semacam ini amat mempengaruhi permainan karena Santos. Karena kekurangan cairan dan adanya daya tahan melemah dan tidak akan bisa main, ujar Santos. Jika itu terjadi pada permainan lain, kita semua tak akan membahas masalah ini. Tapi dia memang mengalami gastritis dan kondisinya tidak fit untuk bermain, jelas Santos. Sebagai informasi, gastritis merupakan peradangan yang terjadi pada lapisan dinding lambung. Penderita biasanya mengalami gejala seperti nyeri di bagian perut atas, mual hingga muntah-muntah. Penyebab gastritis ini gastritis tersebut bisa dikarenakan telat makan, stres, mengonsumsi makanan pedas atau asam. Ya. Oke. Jawabannya pertanyaan. Kamu semua yang baca? Kagak ada yang mau. Dibagi-bagi. Ayo, kasih ke samping.
Pertanyaan, berdasarkan artikel di atas, apakah penyakit yang dideritakan oleh Cristiano Ronaldo? Jawaban, Oke, terus? apa faktor penyebab penyakit tersebut? Jawaban, telat makan, stres, dan mengkonsumsi makanan pedas. Bagaimana upaya pencegahan agar terhindar dari penyakit tersebut? Jawaban, mengurangi makanan pedas, makan makanan higienis. Dah? Oke, ditanya dulu, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak nih? Syahira. Silakan Syahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kenapa ya kalau sakit mah kita kambuh, perut terasa seperti melilit? Terima kasih. Kalau sakit mah kambuh itu perut terasa melilit gitu ya. Ada yang punya mah di sini? Kalau kambuh melilit, benar? Ya, kenapa? Karena dinding lambung ada iritasi atau peradangan. Karena dinding lambungnya ada Iritasi atau peradangan. Makanya dia terasa sangat perih ya, melilit seperti ditusuk-tusuk jarum. Benar nggak? Ya, Bu. Benar. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Sudah jelas? Silakan ditutup. Kami dari kelompok 4 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah maju semua ya mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, tadi ya sudah bagus sekali, sudah benar semua ya hasil diskusi kalian. Terbukti berarti kalian berdiskusinya itu sangat baik ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan materi ya tentang keempat penyakit tadi ya. Ini adalah organ pencernaan pada manusia ya, yang kemarin sudah kita pelajari ya. Dari mulut, kerongkongan, masuk ke lambung, lalu usus halus, usus besar, dan terakhir ke anus. Oke. Nah, kalian tahu apa saja gangguan atau penyakit sistem pencernaan? Tadi yang kalian kerjakan, obesitas, diare, karies gigi ya. Nah, itu adalah penyakit-penyakit pada gangguan sistem pencernaan ya yang berhubungan tadi dengan organ-organ sistem pencernaan. Kalau ini terjadi gangguan, maka sistem pencernaan kita juga akan terganggu. Oke. Yang pertama tadi ada diare, kelompok 1 ya? Ya, kelompok 1 diare kan benar? Ya, kelompok 1 belakang ya, sorry. Kelompok 1 tadi tentang diare. Apa sih diare itu? Diare itu adalah kondisi sering buang air ya, dan feses itu lebih encer dari biasanya. Ada yang pernah mengalami? Ada? Tadi pagi? Oke, nah kira-kira apa sih penyebab dari diare tersebut? Ya, infeksi virus seperti rotavirus yang penularannya itu melalui feses penderita ya, yang tidak sengaja masuk ke mulut orang yang sehat. Nah, itu jadi misalnya nih kalian habis buang air kecil atau buang air besar ya. Cebok nih ya, cuci tangan tapi nggak pakai sabun misalnya, atau tidak cuci tangan, ya langsung makan, misalnya makan nasi, makan mie, makan apapun itu ya, tanpa cuci tangan dulu tadi habis buang air. Nah itu bakterinya bisa masuk ke tubuh kita ya, sehingga nanti akan mengalami diare, atau tadi seperti yang video di awal, jajanan yang tidak
Homogenis. Itu banyak mengandung bakteri, itu bisa menyebabkan kita mengalami diare ya. Pencegahannya bagaimana? Menjaga kebersihan diri dengan tidak jajan sembarangan dan mencuci tangan setelah buang air. Oke, paham sampai sini tentang diare? Paham ya. Jadi kalau habis buang air, entah itu besar atau kecil, cuci tangan pakai sabun. Kalian jijik nggak sih kalau nggak cuci tangan? Jijik ya pastinya, apalagi kalau kukunya panjang-panjang. Ya, makanya kenapa kok nggak boleh kuku panjang itu? Sarangnya bakteri. Oke, lanjut. Yang kedua tadi ada obesitas. Ya, apa sih obesitas itu? Kondisi seseorang ya. Intinya adalah kelebihan berat badan. Berat badan ideal itu yang seperti apa sih? Ya, berat badan ideal itu adalah tinggi badan dikurangi berat badan. Ya, tinggi badan dikurangi berat badan. Oke. Sorry, kok tinggi badan dikurangi berat badan sih? sorry. Tinggi badan dikurangi 110. Ya, itu adalah berat badan ideal. Jadi misalnya tinggi kalian 150 dikurangi 110 berarti hasilnya berapa? 40. Itu adalah berat badan ideal. Kalau kurang dari itu berarti belum ideal. Kalau lebih dari itu juga bukan ideal. Ya, itu. Berat badan ideal itu adalah tinggi badan dikurangi 110. Oke, penyebabnya apa sih kira-kira obesitas ini? Adalah gaya hidup yang tidak sehat. Seperti pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik. Ya, makanan manis dihajar, makanan berminyak dihajar, mie seblak, gorengan, es terus ya. Ya, semuanya dimakan secara berlebihan, tidak memikirkan kondisi badannya, ya, sehingga kita kelebihan kalori tadi, ya, kalori yang masuk lebih banyak daripada yang digunakan, gitu ya. Kurangnya aktivitas fisik, gak pernah olahraga sama sekali, ya, udah memakannya banyak, gak pernah olahraga. Nah, itu menjadi penyebab utama obesitas, ya. Pencegahannya bagaimana? Dengan mengatur pola makan, hindari konsumsi makanan dengan gula yang tinggi dan rajin berolahraga. Ya, kita harus bisa nih menjaga diri kita untuk masa depan nanti. Ya, kamu nggak mau kan nanti di masa tua kamu sakit-sakitan? Ya, atau belum tua misalnya masih muda sakit-sakitan, mau? Nggak mau. Makanya kita harus menjaga pola hidup dari sekarang. Oke, itu obesitas ya. Tadi Fatah ya nanya ya, hubungannya apa dengan sistem pencernaan? Ya itu tadi, kalau lemak yang masuk ke dalam tubuh kita berlebihan ya, jadi nanti entah itu lambung, entah itu kayak kasusnya Satria ya, dia meninggal karena sesak napas ya. Lemak di tubuhnya itu mendorong paru-parunya sehingga kesulitan untuk bernafas. Oke. Lanjut. Yang ketiga, karies gigi. Nah, coba dicek gigi temannya, ada hitam-hitam enggak? Coba cek gigi temennya. Gigi temennya. Coba. Ada yang hitam-hitam enggak? Nah, kalau ada yang hitam-hitam itu berarti namanya karies gigi atau gigi berlubang. Ya, apa penyebabnya? Sering mengonsumsi makanan manis ya, yang menyebabkan bakteri Streptococcus mutans ya menumpuk di dalam mulut dan jarang menyikat. Ya. Sikat giginya sehari cuman sekali atau nggak pernah sikat gigi. Ada yang seperti itu? Tidak ada? Oke, kalau ada ya jangan dibiasakan.
Karena kalau kita jarang menggosok gigi, bakteri akan menumpuk sehingga menyebabkan gigi berlubang, gigi sakit, gigi bengkak. Selain itu membuat nafas tidak enak baunya, ya. Nafasnya bau. Coba sekarang kalau nafasnya bau, enak nggak ngomong sama orang? Ya. Coba sekarang dicium nafasnya, bau nggak? Bau. Ya. Nah, itu. Kalau kalian rajin menggosok gigi, insya Allah ya nafasnya akan selalu segar, giginya rapi, tidak ada yang berlubang. Nah, pencegahannya bagaimana? Dengan rajin menggosok gigi minimal 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Ya. Kalau mau tidur sikat gigi nggak? Harus ya. Harus. Kalau setiap malam mau tidur jangan lupa sikat gigi terlebih dahulu. Agar kuman-kumannya tidak keenakan kita tidur, kuman-kuman yang di dalam mulut itu bekerja kalau tidak digosok giginya. Oke. Dan membatasi konsumsi makanan manis ya. Makanan manis itu bisa menyebabkan bakteri menumpuk di dalam mulut ya. Yang terakhir itu adalah MA atau gastritis ya. Peradangan atau iritasi pada lapisan dinding lambung. Kalian punya lambung kan semuanya? Punya lah, kalau nggak punya emang nggak bisa dicerna makanannya ya. Oke, apa penyebabnya? Sering mengonsumsi makanan yang pedas atau asam. Siapa nih yang suka makan makanan pedas atau asam? Ya, Dira. Oh, kamu Kia suka? Ya, suka stres. Tugas banyak, ini banyak, OSIS banyak tugasnya, pelajaran banyak tugas, jadi stres sendiri. Ada yang seperti itu? Hati-hati ya, itu bisa menimbulkan penyakit MA atau gastritis tadi ya. Lalu telat makan. Nah, siapa yang suka telat makan nih dan makan tidak teratur? Ada nggak? Rizky suka telat makan? Jarang makan? Kamu nggak lapar? Malam doang, kuat. Waduh, hati-hati ya, hati-hati ya. Nah, kalau biasanya kalau makan malam, apalagi ketika mau tidur itu malah tidak sehat, ya. Karena apa? Karena kan durasi makanan yang dicerna dalam lambung itu membutuhkan waktu 2-4 jam, ya. Nah, kalau misalnya habis makan kita langsung tidur, ya. Nah, berarti nanti kan lambungnya tidak maksimal bekerjanya. Jadi itulah yang menimbulkan penyakit. Makanya kenapa orang zaman dulu bilang kalau habis makan jangan tidur. Ya. Nah, itu hubungannya dengan medisnya seperti itu. Jadi bukan sembarang omongan orang tua zaman dulu, tapi memang ya ada kalau di dalam medis itu berbahaya. Oke, pencegahannya bagaimana? Mengurangi makanan pedas atau asam secara berlebihan, mengelola stres, dan makan secara teratur. Mengelola stres ya. Kalau capek, jalan-jalan. Kalau capek, healing. Jangan stres sendiri ya. Gak punya duit. Stres gak punya duit. Minta ya. Kalau kalian kan belum bisa kerja, minta ya. Oke? Sampai sini sudah paham belum? Sudah paham? Oke, kalau begitu kita simpulkan lagi materi hari ini. Tadi ada berapa macam penyakit pada gangguan pencernaan? Ada 4 apa saja? Karies. Ya, ada 4 gangguan pencernaan. Sebetulnya sih ada beberapa ya gangguan pada sistem pencernaan manusia. Tapi hari ini kita bahas hanya 4. Oke. Tadi diare disebabkannya oleh apa? Makan makanan tidak higienis, terus habis buang air, nggak cuci tangan. Ya, cara pencegahannya bagaimana tadi? Menjaga kebersihan di diri dengan tidak jajan sembarangan dan mencuci tangan setelah buang
Air. Yang kedua tadi obesitas. Ya, penyebabnya tadi apa? Hah? Pola hidup yang tidak teratur. Apalagi? Terlalu banyak makan makanan manis. Pencegahannya bagaimana tadi? Diet ya, bisa. Diet. Terus apa lagi? Mengurangi makanan manis. Ya, pokoknya menjaga pola hidup sehat. Yang ketiga tadi karies. Apa penyebabnya? Bakteri? Ada yang masih ingat nggak? Kelompok 3 tadi yang ngerjain bakteri apa namanya? Streptococcus mutans. Ya, itu adalah bakteri yang menyebabkan karies gigi. Cara pencegahannya? Gosok gigi 2 kali Oke, yang terakhir ada mah. Ya, mah itu disebabkan oleh apa? Sering makan makanan pedas dan asam, stres ya, telat makan atau makan tidak teratur. Cara pencegahannya? Ya, oke. Sudah paham semua ya pembelajaran hari ini ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak ke Ibu sebelum kita lanjut? Tidak? Baik, kalau begitu silakan dikeluarkan handphonenya. Oke, Mbak. Tadi masih yang aja nih. Oke, nah kita kembali lagi ke tujuan pembelajaran yang tadi ada di depan ya. Kira-kira sudah tercapai atau belum? Sudah bisa mengidentifikasi jenis-jenis gangguan pada sistem pencernaan? Sudah, tadi ada 4 ya. Sudah bisa menganalisis penyebabnya? Sudah bisa menjelaskan upaya pencegahannya? Sudah ya? Oke, berarti alhamdulillah semuanya sudah tercapai. Kita sudah mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke. Lanjut, kita post test dulu berarti. Disiapkan HP-nya, dibuka scannernya. Sebentar ya. Oke. Ntar dulu, sebentar. Post test. Sudah disiapkan? Bentar, salah. Oke, kita lantai. Bantai langsung. Kan udah bisa lagi ya. Oke, silakan. Waktunya 2 menit dari sekarang. Ayo, poinnya langsung terlihat di sini. Oke, peringkat pertama dipimpin oleh Syahira, kedua Alia, ketiga Aska. Pelan-pelan jawabnya. 1 menit lagi. Namanya kok Sabio asam urat sih? Amit, Sabio kamu namainnya kok gitu? Oke. 1 menit lagi. Mana nih Sabio katanya mau bantai-bantai?
Wah, elah. Wah, elah 6 lagi masa. Ibu hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Ya elah 8 sembelit. Oke, selamat untuk Syahira ya memenangkan kuis dari pretest sampai postes saat ini. Tepuk tangan dulu dong buat Syahira. Oke, nanti ya untuk Syahira, Ibu ada hadiah, nanti boleh diambil di kantor ya. Oke, dan Ibu akan mengumumkan kelompok terbaik hari ini ya. Siapakah kira-kira kelompok terbaik hari ini ya? Kelompok terbaik hari ini diraih oleh kelompok berapa ya? Kelompok 2. Tepuk tangan. Ya laki-laki tepuk tangan dong. Oke ya. Nanti untuk kelompok 2 deh Syahira, Ibu ada hadiah di kantor, nanti boleh diambil ya. Oke, selanjutnya Ibu mau tahu nih ya kesan kalian dalam materi hari ini, pembelajaran hari ini ya. Silahkan kalian isi ya. Sebentar. Kalian isi refleksi hari ini. Coba di-scan dulu. Soalnya stres. Coba kalau mau scan coba di Google yang gambar kamera. Kan ada tuh gambar kamera biasanya. Udah? Keluar? Mentimeter. Iya. Sudah ya? Open Q&A. Yes, open Q&A. Nah, jangan mulai dulu, tapi jangan mulai dulu. New question. Jangan mulai dulu. Sudah? Sudah belum? Sudah? Sudah belum? Apa ini? Open dan A. Open dan Bapak belum Ibu. Underscore Sabio Asamura. Tuh. Ada nggak? Ngelek? Iya emang kayak begitu. Nanti dulu. Sebentar. Kenapa hilang? Iya bisa scan ini juga bisa. Nih. Baru 16 orang nih. Sudah? Masuk. Oke. Silahkan dijawab pertanyaannya. Kok ini bisa dikeluarin ya? Oh, udah. Nanti jawaban kalian langsung otomatis masuk ke sini. Sangat mudah dipahami ya. Cukup mudah. Oke, cukup mudah. Oke, ayo 16 orang yang sudah masuk, baru 9 yang menjawab. Baca-bacain. Sudah? Kita next ya ke refleksi selanjutnya. Bagian materi gangguan sistem pencernaan yang menurut kalian paling menarik. Oh, ada diare, ada mah. Apalagi yang paling menarik. Diketik aja, nanti kelihatan. Enggak, tenang, enggak akan kelihatan namanya kok, tenang. Karies gigi, ini kayak kelompok masing-masing ya. Aduh, itu ini saya buat yang jujur aja sih.
Nggak bisa, ya udah. Yang nggak bisa nggak apa-apa. Nanti ada formnya ya, ada form lain. Diarema. Ayo, baru 8 orang nih yang Obesitas lah, kencur. Lagi boleh nggak? boleh. Oke. Nah, pucuk dingin. Karies gigi, diare, obesitas, ya semua gangguan pada hari ini ya, gangguan pencernaan yang kita pelajari hari ini. Oke, sudah ya, next. Apa kendala yang kalian hadapi saat mempelajari materi ini? Coba, istilah biologis tuh kayak ya misalnya bakteri, streptococcus, tapi itu mah nggak sulit ya, mudah ya dipahami ya. Oke. Apa lagi? Belum ada yang jawab ini? Tidak ada kendala. Oke. 5 ya. Kita sedang aja. Tidak ada kendala. Oke, baru 2 orang yang jawab? 3 orang? Lanjut, kita sigma ini. Kita kasih sigma. Mikirnya nggak usah lama-lama ya. Udah, sesuai yang kalian rasakan aja hari ini. Oke, berarti tidak ada kendala ya. Kebanyakan yang jawab tidak ada kendala. Oke. Oke, Ibu lanjut ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari sistem pencernaan? Biasa saja, senang dan puas. Biasa aja, B aja ya. B aja, senang dan puas. Sudah ya, Ibu lanjut. Saran kalian agar pembelajarannya lebih baik lagi, kira-kira apa? Ya, tuliskan saran kalian. Lebih banyak contohnya, oke. Boleh, nanti lagi berarti nanti lagi lebih banyak contohnya ya. Ini ya, Sabio kalau nulis nama aneh-aneh. Namanya banyak. Ingin lebih mengetahui. Typo ya. Respect. Gak apa-apa. Penjelasan yang lebih detail, lebih baik memberikan penjelasannya. Oke. Oh, maksudnya nggak mau diskusi gitu atau gimana? Siapa sambut-sembulit? La haula namainnya. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, ini Ibu skip dulu, tapi tetap kalian masih bisa memasukkan jawaban kalian ya. Nanti akan Ibu lihat sebagai bahan evaluasi untuk materi selanjutnya. Oke, nah materi selanjutnya ya kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi pada manusia. Oke, silakan nanti boleh dibaca-baca dulu ya materi selanjutnya di rumah. Jangan sampai nanti tidak tahu apa-apa ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak? Oke, kalau tidak ada, marilah kita ucap bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Habis ini masih ada materi pelajaran apa? Bahasa Indonesia ya? Oke, kalau begitu Ibu akhiri dulu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya setelah mempelajari materi ini.
Ibu akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya?